Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat chess lovers, kembali lagi di channel Zona Catur. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan menampilkan partai yang sangat menarik yang dimainkan sang penyihir dari Riga. Siapa lagi kalau bukan Mikhail Tal ketika menghadapi Alexei Shwetin tahun 1969, di mana Mikhail Tal bermain sangat indah dengan pengorbanan menteri yang sangat luar biasa. Bagaimana jalannya pertandingan? Langsung saja kita ke atas papan catur. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan Alexei Shwetin memegang buah hitam. Mikhail Tal memulai pion E4, dibalas Shwetin pion C5, pertahanan Sisilia, kuda F3, pion E6, variasi Prancis pada pertahanan Sisilia, pion D4, menantang pertukaran pion, hitam menerima, pion pukul pion, kuda pukul pion. Hitam memajukan pion ke A6, mengontrol petak penting B5. Mikhail Tal mengembangkan gajah ke D3, juga persiapan rokade pendek. Di sini Shwetin tidak mengembangkan kuda ke F6, namun memainkan kuda ke E7. Kuda berkembang ke C3, Shwetin juga mengembangkan kuda ke C6, menantang pertukaran kuda. Mikhail Tal menolak dan memundurkan kuda ke B3. Kuda bergeser ke G6, membuka jalan untuk gajah. Dan di sini Mikhail Tal rokade pendek. Shwetin memajukan pion ke B5 dengan maksud mendorong pion dan mengancam kuda. Juga persiapan fianchetto gajah. Dan gajah berkembang ke E3. Shwetin memajukan pion ke D6, menguasai petak pusat. Mikhail Tal juga memajukan pion ke F4, menghadang penguasaan petak pusat oleh pion hitam. Gajah berkembang ke E7, juga persiapan rokade pendek. Menteri H5. Lihat, Menteri Mikhail Tal telah siap menyerang di sayap Raja Hitam. Shwetin membalas dengan memajukan gajah ke F6, mengancam kuda di petak C3, dan membuat pion putih menumpuk. Mikhail Tal membiarkan ancaman itu dan menggeser bentengnya ke D1, memposisikan bentengnya satu vel dengan Menteri Hitam. Di sini Shwetin langsung memakan kuda dengan gajah. Dan gajah kembali dimakan oleh pion. Menteri bergeser ke C7, mengincar pion di petak C3. Mikhail Tal menggeser bentengnya ke D2. Shwetin menggeser kuda C ke petak E7, mempersolid kudanya satu sama lain. Di sini Mikhail Tal tidak menyelamatkan pionnya dan menggeser kuda ke D4. Dan Shwetin juga tidak memakan pion, namun memainkan gajah ke D7. Mikhail Tal mulai menyerang dengan pion ke F5, menantang pertukaran pion, juga mengancam kuda. Shwetin menerima pertukaran pion, pion pukul pion, kembali pion pukul pion, masih mengancam kuda. Kuda bergeser ke E5, mengancam gajah. Kuda E6, mengancam menteri, juga mengancam pion G7 yang tanpa perlindungan. Dan dengan terpaksa Shwetin memakan kuda dengan gajah. Pion pukul gajah, sekaligus mengancam pion F7 3 kali. Di sini pion tidak bisa memakan pion, karena pion sedang dipin oleh menteri. Dan Shwetin memajukan pion ke G6, mengancam menteri. Dan di sini Mikhail Tal memainkan langkah yang sangat luar biasa. Dan kita telah memasuki detik-detik krusial pada pertandingan ini.
Jika teman-teman mau, silakan pause video ini dan temukan langkah luar biasa dari Mikhail Tal pada posisi ini. Ya, jika teman-teman menemukan pengorbanan Menteri Pukul Kuda juga mengancam benteng, Suetin tidak punya pilihan lain selain menerima pengorbanan Mikhail Tal. Pion pukul Menteri, dan setelah pion pukul pion, di sini Suetin langsung menyerah. Suetin menyerah karena tidak bisa lagi menyelamatkan rajanya. Di sini ada 3 petak jalan untuk pelarian Raja Hitam, dan akan kita analisis satu persatu jalan pelarian raja. Semisal raja bergeser ke F8, maka gajah akan ke H6 skakmat. Semisal raja ke D8, maka pion akan promosi menjadi menteri. Skak. Benteng pukul menteri, benteng pukul benteng, skak. Raja ke D7, gajah ke F5, open skak. Raja hanya bisa ke C6, gajah ke E4, skak. Raja terjebak dan hanya bisa ditutup dengan kuda. Gajah pukul kuda, skak. Raja kembali ke D7, maka gajah pukul benteng, open skak. Raja ke E7, maka benteng akan ke F2, mengancam skakster. Menteri pukul pion juga mengancam gajah, maka gajah ke G5, skak. Raja ke E6, benteng ke F6, skak. Raja ke D7, benteng ke F7, skak. Raja ke E8, maka benteng pukul pion di H7. Menteri D4, skak. Benteng menutup. Menteri D1, skak. Benteng F1, balik mengancam menteri. Menteri D4, skak. Raja bergeser ke H1, dan hitam tidak bisa skak lagi. Jika pion maju ke E4, maka benteng akan ke E7, skak. Raja hanya bisa ke D8, maka benteng akan ke F8, skakmat. Jika raja ke D7, maka gajah ke F5, open skak. Raja ke C6, maka gajah ke E4, skak. Raja terjebak dan hanya bisa ditutup dengan kuda. Gajah pukul kuda, skak. Di sini raja terjebak dan hanya bisa ke D7, maka gajah pukul benteng, open skak. Raja ke E6, maka gajah akan ke D5, skak. Jika raja ke E7, maka gajah akan ke G5, skak. Raja D7, maka gajah ke E4, open skak. Jika raja ke E6, benteng akan ke F6, skak. Di sini raja hanya bisa ke E7, maka benteng akan ke C6, open skak. Raja pukul pion, maka benteng pukul menteri, skak. Dan putih sudah dipastikan akan menang pada posisi ini.